Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Imani Putri dari kelas 4C dengan NIM 085 akan menjelaskan cara menghitung uji T independen dan uji T berpasangan. Untuk soal yang pertama, kita akan menguji T independen terlebih dahulu. Di mana untuk soalnya yaitu data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Asumsi datanya berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik musik klasik ataupun tidak. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik ataupun tidak. Untuk taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Menggunakan uji T independen. Sebelum kita menguji T independen, terlebih dahulu kita menguji homogenitasnya terlebih dahulu. Untuk menguji homogenitas, pertama, kita menentukan variansi terlebih dahulu untuk mengetahui data yang mana yang menjadi variabel 1 dan yang menjadi variabel 2. Kita menentukan variansi terlebih dahulu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di mana rumusnya yaitu sama dengan var S. Kita klik datanya, kemudian klik enter. Begitupun dengan kelompok eksperimen juga sama, caranya yaitu sama dengan var S. Kita klik datanya, kemudian klik enter. Di sini sudah diketahui bahwa variansi untuk kelompok kontrol yaitu 2,554945 dan variansi untuk kelompok eksperimen yaitu 2,4. Di mana 2,55 ini lebih besar daripada 2,4. Jadi yang menjadi variabel 1 atau variansi yang terbesar yaitu kelompok kontrol. Variabel 1. Dan untuk kelompok eksperimen, itu menjadi variabel kedua. Karena nilai variansinya terkecil. Setelah itu, kita menentukan uji homogenitasnya. Caranya, klik data, kemudian data analisis, kemudian klik F-test to sample for variance. Untuk variabel satunya, kita klik yang kelompok kontrol. Dan untuk yang variabel 2, kita klik yang kelompok eksperimen. Kita centang labelnya. Untuk alfanya sudah diketahui 0,05. Untuk output range-nya, saya letakkan di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah diketahui hasil datanya. Kemudian untuk menentukan apakah homogen atau tidak, kita perhatikan F di sini dan juga F tabelnya. Di mana F ini lebih kecil daripada F tabel. Kita lihat kriterianya. Jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Kita tulis F lebih kecil dari F tabel. Di mana F-nya yaitu 1,5
0,6456 dan untuk F tabelnya 2,44811. Maka H0-nya diterima. Kita juga bisa lihat dari p-value-nya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai alfanya. Nilai alfanya diketahui bahwa 0,05 dan di sini p-value-nya adalah 0,44. Itu artinya bahwa p-value lebih besar dari nilai alfa. Kita lihat di sini bahwa jika P lebih besar dari sama dengan alfa, maka terima H0. P lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka datanya termasuk data homogen. H0 diterima, maka datanya data homogen. Setelah mengetahui bahwa datanya itu data homogen, selanjutnya kita menentukan uji T independennya. Caranya, klik data, kemudian data analisis, lalu kita klik T to sample assuming equivariance. Kemudian variabel satunya kita klik yang kelompok kontrol, karena variabelnya sudah diketahui bahwa variabel 1 yaitu dari kelompok kontrol. Dan untuk variabel 2, kita klik data dari kelompok eksperimen. Jangan lupa dicentang labelnya, output range-nya saya letakkan di sini. Nah, kita sudah mengetahui datanya. Setelah itu, kita lihat apakah masuk ke kondisi pertama atau kondisi kedua. Kita lihat T start atau T hitungnya di sini. Dan juga T tabelnya. Kita lihat T hitungnya ini apakah terletak di antara min 2,0484 dan 2,0484 atau tidak. Karena T hitungnya diketahui min 1,986, maka T hitung letaknya di antara min 2,048 dan 2,048. Kita lihat jika T hitungnya terletak di antara min tabel dan T tabel, maka terima H0. T hitungnya diketahui min 1,98626. Itu lebih kecil dari T hitungnya terletak di antara min 2,048 dan 2,048. Maka H0-nya diterima.
Kita juga bisa lihat dari p-value-nya. Di sini p-value-nya tertera 0,056. Di mana 0,056 ini lebih besar dari nilai alfanya. Nilai alfanya 0,05. Di sini tertulis bahwa jika P lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. P-nya diketahui 0,056872 itu lebih besar sama dengan alfa, maka terima H0. Jika sudah diketahui bahwa diterima H0, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik ataupun tidak. Karena dari perhitungannya yang diterima adalah H0. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik ataupun tidak. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soalnya yaitu data hasil pretest dan posttest sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsinya yaitu data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Untuk soal yang kedua ini menggunakan uji T berpasangan. Untuk menghitung uji T berpasangan, ini lebih simpel daripada uji T independen. Untuk uji T berpasangan ini, kita langsung saja klik data, kemudian data analisis. Karena ini uji T berpasangan, maka kita klik yang t-test file to sample for means. Kemudian kita klik variabel satunya yaitu pretest. Untuk variabel duanya yaitu posttest. Centang labelnya, kemudian output range-nya. Saya letakkan di sini. Kita klik OK. Nah, di sini sudah diketahui data-datanya. Kemudian kita lihat apakah data ini masuk ke kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua. Kita lihat T hitungnya. Di sini tertera min 5,5802. Kemudian T tabelnya 2,109. Kita lihat T hitungnya ini apakah terletak di antara min 2,109 dan 2,109 atau tidak. Di sini T hitungnya diketahui. T hitung diketahui min 5,5802. Itu artinya T hitung ini tidak terletak di antara min 2,109 dan 2,109. Karena tidak terletak di antara min T tabel dan T tabel, maka datanya masuk ke kondisi yang kedua, di mana T hitungnya ini
lebih kecil daripada min T tabelnya. Maka H0-nya ditolak alias diterima H1. T hitung lebih kecil dari min T tabel. Maka tolak H0 alias terima H1. Kita juga bisa melihat dari p-value-nya. Di sini p-value-nya yaitu 0,00033172, di mana p-value ini jauh lebih kecil daripada nilai alfanya. Kita lihat di sini, jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Lebih kecil daripada alfa. Alfanya yaitu 0,05. Maka tolak H0 terima H1. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa yang diterima adalah H1-nya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa karena H1-nya yang diterima, maka terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Itu tadi penjelasan mengenai cara menghitung uji T independen dan uji T berpasangan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.